Selamat pagi, saya Nabila Putri dari kelas 2018B. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Laut Internasional yang berjudul Indonesia Archipelagic Sea Lanes atau Alur Laut Kepulauan Indonesia yang dibuat oleh Hashim dan dipublikasikan pada tahun 2009. Pada jurnal ini terdiri dari pendahuluan, substansi, dan penutup. Dalam pendahuluan membahas mengenai pembagian wilayah saat awal kemerdekaan berdasarkan batas kolonial. Indonesia terdiri dari kantong-kantong kedaulatan yang dipisahkan perairan internasional dengan keamanan dan eksploitasi yang mengancam merugikan Indonesia. Mengenai hal tersebut, Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 menyatakan dirinya sebagai negara kepulauan berdasarkan deklarasi oleh Menteri Juanda Kartawijaya. Deklarasi Juanda kemudian diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Dari proses negosiasi penerimaan prinsip negara kepulauan dalam UNCLOS 1982, status Indonesia sebagai negara kepulauan tunggal diakui secara internasional di bawah UNCLOS. Sejak saat itu, kedaulatan Indonesia atas perairan kepulauannya, termasuk wilayah udara di atas perairan itu dan dasar laut serta lapisan bawahnya, bersama dengan semua sumber daya di dalamnya telah dijamin oleh hukum internasional. Penetapan lajur laut Indonesia tetap dengan mempertimbangkan keselamatan navigasi, perlindungan lingkungan, serta keamanan Indonesia yang terjamin perlindungannya pada pasal 1 Konvensi Chicago bahwa setiap negara memiliki kedaulatan lengkap dan eksklusif atas wilayah udara di atas wilayahnya. Pada artikel ini, pada pendahuluan pembahasannya berfokus pada sejarah awal mula Indonesia menentukan batas wilayah yang sudah berlaku sejak zaman penjajahan Belanda, serta awal mula Indonesia menjadi negara kepulauan dengan segala aturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam jalur laut, serta konflik dari beberapa konvensi menghasilkan Indonesia diakui menjadi negara kepulauan. Pada pendahuluan ini, penulis menjabarkan pendahuluan dengan sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca, serta penjelasan konflik telah dibahas dan dijelaskan pula. Pada substansi membahas mengenai Konvensi 1982 meluruskan bahwa perairan yang berada dalam negara kepulauan yang dianggap perairan internasional sebagai wilayah kedaulatan negara. Di Indonesia ada dua jenis hak, yaitu bagian tidak bersalah dan hak jalur laut kepulauan. Bagian yang tidak bersalah adalah memungkinkan kapal untuk melewati perairan teritorial negara lain dengan tunduk pada batasan tertentu, tidak melakukan perdagangan, penangkapan ikan, serta kapal selam dan kendaraan bawah air lainnya harus menampakkan di permukaan dengan menunjukkan benderanya, kecuali pada jalur archipropik. Dan hak jalur laut kepulauan yang ditunjuk alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai. Penerapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus-menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia. Semua kapal dan pesawat udara asing yang mau melintas ke utara atau ke selatan harus melalui ALKI. Pengajuan Indonesia kepada IMO atau International Maritime Organization pada tahun 1998 tentang penunjukan jalur laut kepulauan Indonesia. Dari pertemuan ini, Indonesia mengadopsi alur laut terdiri dari 3 rute jalur laut kepulauan, yaitu jalur laut kepulauan 1, 2, dan 3. Berjalan sejauh poros utara sampai selatan. Berlakuan jalur laut di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002, berlaku sejak tanggal 28 Juni 2002. Jalur Laut 1 untuk memudahkan navigasi dari Samudra Hindia melalui Selat Sunda ke Laut Natuna dan akhirnya ke Laut Cina Selatan. Jalur Laut 2 untuk memfasilitasi navigasi dari Samudra Hindia melalui Selat Lombok ke Selat Makassar dan kemudian ke Laut Sulawesi dan Laut Pasifik serta perairan Filipina. Jalur Laut 3 untuk memfasilitasi navigasi dari Laut Timur dan Laut Arafura ke Samudra Pasifik melalui Laut Sawu, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku. Pemberlakuan ketentuan hukum bagi kapal berbendera asing untuk melintas di alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI 2 ditinjau dari perspektif hukum negara Indonesia dan UNCLOS 1982. Sudah berjalan dengan baik sehingga antara hukum negara Indonesia dengan UNCLOS 1982 tidak saling bertentangan.
UNCLOS menyatakan setiap negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar dari kepulauan. Panjang garis yang demikian maksimal adalah 100 mil laut dan 3% dari jumlah seluruh garis pangkal yang ada dapat melebihi kepanjangan tersebut hingga maksimal 125 mil laut. Dari garis pangkal lurus kepulauan tersebut diukur lebar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, serta landas kontinen suatu negara kepulauan. Perairan yang terletak di sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalamannya atau jarak dari pantai berada di bawah kedaulatan negara kepulauan yang bersangkutan dan disebut sebagai perairan kepulauan. Kedaulatan tersebut meliputi pula ruang udara di atas perairan kepulauan, tanah di bawahnya, serta kekayaan yang tergantung di dalamnya. Selanjutnya, di dalam perairan kepulauan, negara kepulauan dapat menarik garis-garis penutup untuk keperluan penetapan batas perairan kedalamannya bagi mulut sungai, teluk, dan pelabuhan. Prinsip negara kepulauan sebagaimana tertuang dalam UNCLOS yang dipelopori oleh Indonesia melalui Deklarasi Juanda 1957 belum diadopsi secara benar, sebagaimana terbukti dari berbagai regulasi yang telah dikeluarkan, belum mengakomodir prinsip negara kepulauan. Hal ini dapat terlihat menonjol pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terutama terkait dengan pengaturan kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Prinsip negara kepulauan mestinya diadopsi untuk dirumuskan pada pengaturan wilayah kewenangan daerah otonom dalam pengelolaan sumber daya alam di laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Hal ini akan menampakkan harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional Indonesia melalui adopsi prinsip negara kepulauan menjadi prinsip daerah atau provinsi, kabupaten, dan kota. Kepulauan bagi daerah dengan karakteristik kepulauan karena karakteristik wilayah di mana luas wilayah laut yang lebih besar dari luas wilayah darat. Dalam konteks ini, kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi menjadi sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian, dan perlindungan hukum. Atau bagian dari kesimpulan membahas mengenai penetapan ALKI di Indonesia serta pengakuan IMU secara de facto di 3 jalur utara-selatan serta permasalahan negara yang mengklaim wilayah laut Indonesia, tetapi secara hukum perairan kepulauan jatuh dalam kedaulatan negara pantai dan hak jalur laut kepulauan. Dan pengakuan negara kepulauan yang diakui secara internasional, hubungan antara kedua kedaulatan Indonesia dan hak-hak wajib pengiriman internasional untuk melewati perairan Indonesia. Hasilnya adalah konsep baru dalam hukum internasional, jalur laut kepulauan. Meskipun bentuk yang tepat dari sistem baru ini belum sepenuhnya berhasil, penetapan jalur laut yang paling penting ini membawa Indonesia selangkah lebih dekat untuk menerapkan haknya dan menerima tanggung jawab atas perairan kepulauannya. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.